Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohani Sidamoli SPD. Saya sebagai Kepala Sekolah Andi Raihana SPD. Ya, jadi saya pemimpin kepala sekolah dari PAUD Akega Ale Malaha. Salah satu alhamdulillah diberi amanah sebagai sekolah penggerak ya di angkatan pertama tahun 2021. Ditempatkan di sekolah ini itu menjabat kurang lebih sudah 1,5 tahun ya. Jadi baru juga, tapi alhamdulillah ya diberi sempat lulus pada sekolah penggerak ini. Oh belum masih dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Waktu belum ada perintah dari surat edaran, kita memang belum berani, masih kegiatan belajarnya masih di rumah gitu. Nanti setelah sudah dikeluarkan dari dinas bahwa sudah dibolehkan, kita mulai kegiatan belajarnya namun memakai shift. Setelah itu kita melihat kayaknya sudah mulai aman ya, sudah kegiatan-kegiatan karena kita melihat dari kegiatan kerumunan itu pada kegiatan-kegiatan di luar sana, ternyata ini bisa ini. Nah, di situ mulai pertengahan bulan September langsung kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi sudah tidak pakai shift lagi, sudah tatap muka secara keseluruhan. September ya? Ya, mulai pertengahan September. Sekarang sudah PTM. Yang minggu lalunya itu masih PTM terbatas, kita masih bagi shift ya, karena jumlah siswa kita 80 orang. Jadi kita bagi menjadi 2 shift. Kalau misalnya hari Senin itu dia shift A, kemudian untuk besoknya itu masuknya shift B, bergilir seperti itu. Jadi 1 hari masuk, 1 hari tidak. Kalau yang kemarin ini kita baru masuk, yang kemarin lalu itu baru masuk untuk gabungan, karena kita sudah koordinasi juga dengan dinas kepada pengawas, dan pengawas sudah mengizinkan untuk seluruh siswa sudah masuk. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa masuk seluruhnya. Yang pertama itu tetap kita patuhi protokol kesehatan juga, jadi diantar juga jangan lupa menggunakan masker, tetap mencuci tangan ya, seperti itu. Jadi kalau untuk cuci tangannya juga sudah ada bantuan juga dari sekolah penggerak yang PHBS, sudah ada di depan, kita sudah siapkan, jadi semuanya sudah lengkap. Jadi persiapan yang kita lakukan yaitu yang jelasnya untuk kebersihan ya yang diutamakan, karena memang dengan menyiapkan masker untuk anak-anak, kemudian penyemprotan ruangan-ruangan sebelum kegiatan belajar, terus juga ada penyiapan alat-alat kebersihan misalkan sabun dan yang lain untuk cuci tangan dan yang lain. Nah itu pun kegiatan pembelajarannya juga butuh ekstra ketat untuk supaya anak-anak itu tidak terlalu sampai berpelukan dengan teman misalnya seperti itu kan. Nah, tapi namun ada kendalanya juga namanya anak-anak. Nama anak-anak walaupun kita awasi sedemikian rupa, tapi tetap mereka selalu merangkul dengan teman-teman seperti itu. Tapi yang kita siapkan saja, yang penting hand sanitizer di kelas, yang lain setelah itu digunakan seperti itu. Jadi walaupun sudah semua teman-temannya mereka belajar bersama secara keseluruhan, namun pengawasan guru pun lebih ketat lagi. Memang banyak kendala yang kami hadapi. Memang mungkin ini sesuatu yang baru buat kami ya, ini jadi belum terbiasa. Yang tadinya kegiatan belajar kita guru dan kepala sekolah, setelah anak-anak pulang kita hanya menyiapkan, kita evaluasi
evaluasi, kemudian kita menyiapkan kegiatan pembelajaran untuk esok hari untuk anak-anak. Namun sekarang berbeda. Setelah kita diberi label sekolah penggerak, kegiatan pembelajaran guru semakin padat, dan saya pun sebagai kepala sekolah juga semakin padat. Harus mengikuti kegiatan-kegiatan pendamping ahli, yang sekarang ini dalam 1 bulan itu kita harus ada kayaknya 8 kali pertemuan kegiatan belajarnya. Dan belum juga saya harus membimbing guru-guru dengan kurikulum operasional sekolah ini. Terus juga kegiatan kita adakan perubahan kegiatan belajar mengajar dengan anak didik kita. Jadi memang padat, sorenya itu baru kita pulang. Jadi memang kita ini karena mungkin sesuatu yang baru ya, jadi ada keluhan juga dari guru-guru bahwa sampai sore kita pulang. Makanya saya kegiatan belajar saya ini sekarang sudah diaktifkan selama 5 hari saja, supaya Sabtu itu kita beri kebebasan untuk kepada guru untuk mereka bisa beristirahat, karena memang kita butuh fisik, tenaga juga. Nah, mungkin mereka juga punya keluarga di rumah, harus berkumpul bersama keluarga. Jadi Sabtu Minggu itu hari keluarga bagi mereka. Jadi 5 hari full itu kita kegiatan mulai dari pagi sampai sore. Jadi kalau kegiatan pembelajaran anak-anak sudah pulang jam 10, kita istirahat sejenak. Kemudian evaluasi, kembali menyusun kos, dan saya membimbing teman-teman juga dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dikirim buku panduan, 5 buku panduan ini yang akan kita harus terapkan. Inilah bukunya ini, 5 buku yang harus kita kerjakan kepada anak-anak, kepada guru. Jadi memang banyak kendala yang kami hadapi, tapi memang mungkin itu sesuatu yang baru ya bagi kami. Insya Allah mudah-mudahan kami sudah terbiasa, dan kalau memang kita sudah belajar, sudah bisa memahami apa yang sudah harus diterapkan kepada anak-anak didik kita dengan perubahan-perubahan ini, insya Allah mungkin ada berubah lagi jadwalnya, waktu yang kegiatan belajar dengan guru seperti itu. Ya, strateginya itu kita bekerja sama dengan guru-guru ya. Jadi tidak mungkinlah kepala sekolah sendiri yang bergerak dan bekerja. Jadi strateginya itu harus pertama adalah kerjasama dengan guru-gurunya, dengan pengawas juga, dan orang tua juga perlu dilibatkan dalam hal ini. Jadi yang kemarin kita sudah buat pertemuan juga dengan orang tua, kita rapat bersama, itu guru dan orang tua dari FKK. Jadi kita buat forum FKK, forum komunikasi kelas. Itu per kelasnya itu kita ambil 5 orang tua sebagai perwakilan kelas. Dari situ kita sudah rapatkan, kemudian kita buat program. Nantinya kita ke depannya buat seperti apa, nanti kita susunnya bersama-sama. Harapan saya semoga terus berjalan, tidak lagi belajar di rumah, karena memang kegiatan pembelajaran yang sekarang yang terjadi itu lost learning ini ya. Lost learning ini saya jadi sedih dengan anak-anak. Ada satu siswa saya yang tadinya dia tidak bisa berbicara sama sekali. Di saat waktu tahun ajaran kemarin 2019-2020 itu sudah mulai bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman, sudah ada kata demi kata itu sudah keluar. Namun pas dinyatakan lagi pandemi ini sudah ada lagi, kembali belajar di rumah, dan itulah dampaknya terjadi, dia sudah tidak berbicara lagi, sudah tidak mau beradaptasi lagi dengan orang sekitarnya. Orang tua pun demikian, dia tidak mau berbicara, paling meminta sesuatu hanya dengan gerakan tubuh seperti itu. Namun alhamdulillah sejak di Agustus sudah dinyatakan untuk bisa kita tatap muka, sampai sekarang ini jangankan kata kalimat demi kalimat pun dia sudah bisa melaksanakan, sudah bisa berbicara, karena memang salah satunya itu harus komunikasi dengan teman-teman. Nah, ada juga ini siswa-siswa yang kemarin belajar di rumah, mereka itu jadi malas karena mereka bergantungan dengan orang tua. Karena orang tua selalu mengikuti, memang memanjakan anak.
Tapi kalau kami di sini di sekolah punya disiplin, ya. Jadi ada aturan-aturannya seperti itu. Aturan ada waktu belajar, bermain sambil belajar, waktu makan. Namun di rumah kan tidak punya, kita tidak tahu ya didikan dari orang tua. Di luar sana kita tidak tahu. Memang hasil wawancara dengan orang tua melakukan seperti apa yang diarahkan ibu guru atau saya sebagai pimpinan sekolah di sini. Namun kita tidak tahu di luar sana, di rumahnya kita tidak tahu. Namun di saat mereka datang sekolah untuk kembali bertemu dengan kita guru-guru di sekolah, kita mulai dari nol, mulai dari seperti tahun ajaran baru, mulai dari awal. Itu anak-anak seperti malas, tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Nah, akhirnya dengan guru punya punya triknya seperti apa untuk bisa menyemangati kembali mereka untuk bersekolah. Nah, alhamdulillah dengan adanya program sekolah penggerak ini sudah ada buku panduan yang mereka kirim kepada kami mulai pelajari dan ternyata memang kami mulai menerapkan dalam proses penerapan ini dan proses penyusunan kurikulumnya. Alhamdulillah mereka kembali semangat karena dengan kegiatan-kegiatan yang tadi yang sudah diberikan dalam buku panduan tadi, salah satunya kegiatan berbasis proyek tadi. Itu. Depannya insya Allah corona ini cepat berakhir agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah kita programkan, sesuai dengan jadwalnya juga, jam datang dan sampai jam pulangnya. Nah, itu harapan yang pertama ya. Kemudian harapan yang berikutnya juga ada kerjasama, saling bekerjasama kepala sekolah, guru, operator, pengawas, serta dinas-dinas yang terkait, serta orang tua dan masyarakat setempat.